Wewangian seperti parfum memegang peran penting pada kehidupan sosial bagi sebagian besar orang. Bahkan tidak jarang parfum menjadi sumber kekuatan akan rasa percaya diri pada beberapa individu. Jika dulu varian parfum identik dengan minyak esensial yang dihasilkan dari bunga, damar, bahkan bintil kelenjar rusa jantan seperti katsuri, kini di era modern ada banyak ribuan varian parfum baru yang dapat Anda pilih sesuai dengan karakter yang Anda suka. Sejarah parfum dimulai dari budaya kuno, yaitu membakar berbagai damar dan kayu pada acara keagamaan di Mesopotamia sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Sementara parfum berbentuk minyak pertama diciptakan oleh orang Yunani dengan teknologi penyulingan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Kemudian dikenal luas dan meraih kesuksesan secara komersial pada abad ke-17 di Prancis. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan parfum di pabrik modern. Pabrik pembuatan parfum umumnya tidak membuat parfum mulai dari hulu, sehingga pabrik membeli bahan setengah jadi seperti minyak esensial dan bahan kimia lainnya untuk dibuat formula parfum jenis baru yang dapat diterima oleh konsumen secara luas. Sehingga proses ekstraksi minyak wangi pertama kali terjadi di tempat-tempat supplier bahan baku minyak esensial. Kali ini kita ambil contoh pembuatan minyak esensial dari bunga mawar di negara Bulgaria. Bunga mawar telah lama menjadi simbol kecantikan, awet muda, dan kesehatan. Bulgaria adalah salah satu negara yang memiliki kondisi sempurna untuk menanam mawar, sehingga menjadikannya negara ini penghasil minyak mawar terbesar. Perjalanan panjang untuk mendapatkan minyak mawar ini dimulai ketika musim panen. Para pekerja akan memetik kelopak dan mahkota bunga mawar, kemudian memasukkannya ke dalam karung. Bahan baku terbaik berasal dari bunga mawar dengan tingkat kemekaran 50 hingga 75%. Sementara proses pemanenan bunga mawar dilakukan pada pagi atau sore hari untuk memperlambat proses penguapan yang dapat mematikan sel bunga karena terik sinar matahari. Setelah semuanya terkumpul, hasil panen ini akan dibawa ke pabrik penyulingan. Di pabrik penyulingan, pekerja akan memasukkan mahkota mawar ini ke dalam wadah penampung yang bersih dan bebas kotoran. Selanjutnya, air ditambahkan ke dalamnya hingga batas tertentu, dan kemudian pekerja menyalakan api untuk merebusnya. Kemudian pada proses perebusan, zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Uap ini kemudian akan dialirkan melalui pipa-pipa ini yang kemudian didinginkan kembali hingga menghasilkan minyak mawar ini. Selanjutnya, minyak mawar inilah yang akan menjadi bahan baku utama aroma parfum yang akan diracik dengan bahan lain di pabrik. Minyak ini selanjutnya akan dikirim ke pabrik parfum dan lotion. Sementara itu, sebelum proses produksi, aneka parfum lahir di laboratorium ini. Sekumpulan peneliti membuat formula wangi baru dan menguji mikrobiologi, kimia, dan kimia fisik yang memastikan keamanan, ketahanan, dan efektivitas formula tersebut.
Dengan menggunakan kromatografi gas, peneliti mengidentifikasi senyawa yang akan membentuk karakteristik dari sebuah parfum. Untuk memastikan kualitas yang identik di semua batch, pekerja akan menggunakan spektrofotometer inframerah dan ultraviolet untuk merekam spektrum karakteristik yang memungkinkan pekerja mengidentifikasi bahan kimia dan kualitas di setiap produk. Setelah parfum dibuat, peneliti akan mengujinya dengan menggunakan pada sekelompok sukarela di bawah pengawasan ahli dermatologi untuk memastikan keamanan produk di pasaran. Setelah laboratorium mengeluarkan persetujuan, formula ini akan dibawa ke ruang produksi untuk diproduksi secara massal. Namun, selain membuat aroma wewangian baru, pekerja juga harus membuat kemasan yang menarik. Pekerja harus mempertimbangkan selera pangsa pasar untuk menunjukkan karakteristik yang sesuai, sehingga dapat memenuhi tuntutan konsumen. Pembuatan kemasan yang menarik adalah proses berkelanjutan yang tetap menerima umpan balik dari pendapat dan selera konsumen yang terus berubah. Setelah formula dan desain produk telah selesai, mereka akan mengirim data mereka ke ruang produksi untuk dieksekusi. Sementara itu, di ruang mixer, pekerja memasukkan semua bahan yang dibutuhkan dari formula baru, mulai dari campuran minyak esensial yang memiliki aroma dengan karakteristik berbeda, alkohol, dan beberapa bahan kimia yang dibutuhkan. Adonan ini akan dicampurkan hingga merata, baru kemudian dialirkan ke nozzle-nozzle di ruang pengisian. Selanjutnya, pekerja akan mengemas ke dalam botol menggunakan berbagai teknologi. Dengan teknologi ini memungkinkan terdapat 26 jalur pengemasan, baik manual, semi-otomatis, dan full otomatis, untuk tingkat produksi yang tinggi. Proses tersebut dilakukan secara terorganisasi, secara sistematis untuk mencapai tingkat produksi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan produksi. Setelah wadah terisi penuh, mesin mengunci leher sprayer, kemudian tutup parfum diaplikasikan. Pekerja kemudian memeriksa bahwa tingkat pengisian sudah sesuai. Seluruh proses pengemasan ini dilakukan dengan menggunakan standar kualitas tertinggi dengan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 22716. Setiap produk yang keluar dari pabrik ini harus melewati pemeriksaan penampilan, fungsi, dimensi, kapasitas, dan uji produksi. Selanjutnya, botol parfum akan dikemas dalam karton untuk disimpan dan siap didistribusikan ke para konsumen.